Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabat, dan kita semua yang mengikuti jalan lurusnya. Sahabat buku baca yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, kita memasuki fase penting dalam perjalanan hidup Rasulullah. Kini kita akan melanjutkan pembahasan dengan materi di bawah naungan nubuwah dan risalah. Sebelumnya kita telah menelusuri bagaimana masa kecil Nabi Muhammad dipenuhi dengan tanda-tanda perlindungan dan bimbingan ilahi. Mulai dari berada dalam asuhan sang kakek dan kemudian pamannya, Abu Thalib. Kita juga telah mengenal ciri-ciri kenabian yang mulai tampak sejak dini, serta bagaimana pernikahan beliau dengan Khadijah binti Khuwailid menjadi titik awal kestabilan emosional dan sosial dalam hidup beliau. Semua peristiwa tersebut menjadi bagian dari skenario ilahi yang mempersiapkan Nabi Muhammad untuk menerima amanah besar sebagai awal dari perjalanan kenabian dan risalah yang akan membawa cahaya bagi seluruh umat manusia. Mari kita simak sampai tuntas. Di bawah lindungan nubuwah dan risalah di Gua Hira. Selagi usia Rasulullah hampir mencapai 40 tahun, sesuatu yang paling disukai adalah mengasingkan diri ke Gua Hira di Jabal Nur. Selama bulan Ramadan beliau berada di gua ini dan tak lupa memberikan makanan kepada setiap orang miskin yang juga datang ke sana. Beliau menghabiskan waktunya untuk beribadah, memikirkan keagungan alam di sekitarnya dan kekuatan tak terhingga di balik alam. Beliau tidak pernah merasa puas melihat keyakinan kaumnya yang penuh kemusyrikan dan segala persepsi mereka yang tak pernah lepas dari tahayul. Sementara itu, di hadapan beliau juga tidak ada jalan yang jelas dan mempunyai batasan-batasan tertentu yang bisa menghantarkan kepada keridaan dan kepuasan hati beliau. Pilihan beliau untuk mengasingkan diri ini termasuk satu sisi dari ketentuan Allah atas diri beliau, selagi langkah persiapan untuk menerima utusan besar sedang ditunggunya. Ruh manusia manapun yang realitas kehidupannya akan disusupi suatu pengaruh dan dibawa ke arah lain, maka ruh itu harus dibuat kosong dan mengasingkan diri untuk beberapa saat, dipisahkan dari berbagai kesibukan duniawi dan gejolak kehidupan, serta kebisingan manusia yang membuatnya sibuk pada urusan kehidupan. Begitulah Allah mengatur dan mempersiapkan kehidupan Muhammad untuk mengemban amanat yang besar, mengubah wajah dunia, dan meluruskan garis sejarah. Allah telah mengatur pengasingan ini selama 3 tahun bagi Rasulullah sebelum membebaninya dengan risalah. Beliau pergi untuk mengasingkan diri ini selama jangka waktu sebulan dengan disertai ruh yang suci sambil mengamati kegaiban yang tersembunyi di balik alam nyata. Hingga tiba saatnya berhubungan dengan kegaiban itu tatkala Allah sudah memperkenalkannya. Selagi usia beliau genap 40 tahun, suatu awal kematangan, dan ada yang berpendapat bahwa pada usia inilah para rasul diangkat menjadi rasul, mulai tampak tanda-tanda nubuwah yang menyembul dari balik kehidupan pada diri beliau. Di antara tanda-tanda itu adalah mimpi yang hakiki. Selama 6 bulan, mimpi yang beliau alami itu hanya menyerupai fajar subuh yang menyingsing. Mimpi ini termasuk salah satu bagian dari 46 bagian dari nubuwah. Akhirnya pada bulan Ramadan, pada tahun ketiga dari masa pengasingan di Gua Hira, Allah berkehendak untuk melimpahkan rahmatnya kepada penghuni bumi, memuliakan beliau dengan nubuwah dan menurunkan Jibril kepada beliau sambil membawa ayat-ayat Al-Quran. Beliau menyendiri di Gua Hira dan beribadah di sana pada malam-malam hari sebelum pulang ke keluarga dan mengambil bekal. Beliau menemui Khadijah dan mengambil bekal seperti biasanya hingga datang kebenaran tatkala beliau sedang berada di Gua Hira. Malaikat mendatangi beliau seraya berkata, "Bacalah, aku tidak bisa membaca." Dia, malaikat Jibril, memegangiku dan merangkulku hingga aku merasa sesak. Kemudian melepaskanku seraya berkata lagi, "Bacalah." Aku menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Dia memegangiku dan merangkulku hingga ketiga kalinya hingga aku merasa sesak. Kemudian melepaskanku, lalu berkata, "Bacalah," dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
Bacalah dan Rabb-Mulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran Al-Qalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Rasulullah mengulang bacaan ini dengan hati yang bergetar, lalu pulang menemui Khadijah binti Khuwailid, seraya bersabda, selimutilah aku, selimutilah aku. Maka beliau diselimuti hingga badan beliau tidak lagi menggigil, layaknya terkena demam. Apa yang terjadi padaku? Beliau bertanya kepada Khadijah, maka dia memberitahukan apa yang baru saja terjadi. Beliau bersabda, aku khawatir terhadap keadaan diriku sendiri. Khadijah berkata, tidak, demi Allah, Allah sama sekali tidak akan menghinakanmu, karena engkau suka menyambung tali persaudaraan, ikut membawakan beban orang lain, memberi makan orang yang miskin, menjamu tamu, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran. Selanjutnya Khadijah membawa beliau pergi menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, anak paman Khadijah. Waraqah adalah seorang Nasrani semasa jahiliyah. Dia menulis buku dalam bahasa Ibrani dan juga menulis Injil dalam bahasa Ibrani. Dia sudah tua dan buta. Khadijah berkata kepada Waraqah, wahai sepupuku, dengarkanlah kisah dari saudaramu, Rasulullah. Waraqah bertanya kepada beliau, apa yang pernah engkau lihat, wahai saudaraku? Rasulullah mengabarkan apa saja yang telah dilihatnya. Akhirnya Waraqah berkata, ini adalah namus yang diturunkan Allah kepada Musa. Andaikan saja aku masih muda pada masa itu. Andaikan saja aku masih hidup tatkala kaummu mengusirmu. Benarkah mereka akan mengusirku? Beliau bertanya. Benar, tak seorang pun pernah membawa seperti yang engkau bawa, melainkan akan dimusuhi. Andaikan aku masih hidup pada masamu nanti, tentu aku akan membantumu secara sungguh-sungguh. Waraqah meninggal dunia pada saat-saat turun wahyu. Wahyu terputus. Pada masa-masa terputusnya wahyu itu, Rasulullah hanya diam dalam keadaan termenung sedih. Rasa kaget dan bingung melingkupi diri beliau. Al-Bukhari meriwayatkan di dalam Kitabut Ta'bir yang isinya sebagai berikut. Wahyu terputus selang beberapa waktu, hingga Nabi dirundung kedukaan seperti halnya diri kita yang sedang berduka. Beberapa kali beliau sudah mencapai puncak gunung agar mati saja di sana. Tetapi setiap kali beliau sudah mencapai puncaknya dan terbesit keinginan untuk terjun dari sana, muncul bayangan Jibril yang berkata kepada beliau, wahai Muhammad, engkau adalah benar-benar Rasul Allah. Dengan begitu hati dan jiwa beliau menjadi tenang kembali. Setelah itu beliau pulang kembali. Jika kevakuman wahyu itu berselang lagi, maka beliau melakukan hal yang sama. Namun selagi sudah tiba di puncak gunung, tiba-tiba muncul bayangan Jibril dan mengatakan hal yang sama. Jibril turun membawa wahyu untuk kedua kalinya. Ibnu Hajar menuturkan, selama wahyu terputus untuk beberapa hari lamanya, beliau ketakutan dan kedukaannya segera sirna dan kembali seperti sebelumnya. Tatkala bayang-bayang kebingungan mulai surut, tanda-tanda kebenaran mulai membias, dan beliau menyadari secara yakin bahwa kini beliau benar-benar menjadi seorang Nabi Allah yang maha besar dan maha tinggi, bahwa yang mendatangi beliau adalah duta pembawa wahyu yang menyampaikan pengabaran langit. Kegelisahan dan penantiannya terhadap kedatangan wahyu merupakan sebab keteguhan hatinya. Jika wahyu itu datang lagi, maka Jibril benar-benar datang lagi untuk kedua kalinya. Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa dia pernah mendengar Rasulullah menuturkan masa turunnya wahyu. Beliau bersabda, tatkala aku sedang berjalan, tiba-tiba ku dengar sebuah suara yang berasal dari langit. Aku mendongakkan pandangan ke arah langit. Ternyata di sana ada malaikat yang mendatangiku di Gua Hira, sedang duduk di sebuah kursi, menggantung di antara langit dan bumi. Aku mendekatinya hingga tiba-tiba aku terjerbab ke atas tanah. Kemudian aku menemui keluargaku dan kukatakan, selimutilah aku, selimutilah aku. Lalu Allah menurunkan surat Al-Mudassir ayat 1-7. Setelah itu wahyu datang secara berturut-turut. Perintah melaksanakan dakwah kepada Allah dan materi dakwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah.
Sepintas ini merupakan perintah-perintah yang sederhana dan remeh, namun pada hakikatnya mempunyai tujuan yang jauh, berpengaruh sangat kuat dan nyata. Ayat-ayat ini sendiri mengandung materi-materi dakwah dan tabligh. Pemberian peringatan itu sendiri biasanya mengundang berbagai reaksi yang kurang menyenangkan bagi pelakunya. Apalagi semua orang sudah tahu bahwa dunia ini tidak mau tahu apa yang dilakukan manusia dan tidak akan memberi balasan macam apapun terhadap apapun yang mereka kerjakan. Pemberian peringatan menuntut kedatangan suatu hari di luar hari-hari di dunia, yang pada saat itu akan ada pembalasan. Hari itu adalah hari kiamat atau hari pembalasan. Hal ini mengharuskan adanya suatu kehidupan lain yang berbeda dengan kehidupan yang dijalani manusia di dunia. Semua ayat ini menuntut tauhid yang jelas dari manusia, penyerahan urusan kepada Allah, meninggalkan kesenangan diri sendiri dan keridaan manusia untuk dipasrahkan kepada keridaan Allah. Jadi hal-hal yang terangkum di sini meliputi tauhid, iman kepada hari akhirat, membersihkan jiwa dengan cara menjauhi kemungkaran dan kekejian yang kadang-kadang mengakibatkan munculnya hal-hal yang kurang menyenangkan, mencari keutamaan, kesempurnaan, dan perbuatan-perbuatan yang baik, menyerahkan semua urusan kepada Allah. Semua itu dilakukan setelah beriman kepada risalah Muhammad, bernaung di bawah kepemimpinan dan bimbingan beliau yang lurus. Di samping itu, permulaan ayat-ayat ini mengandung seruan yang tinggi sebagai perintah yang ditujukan kepada Nabi, agar beliau bangun dari tidur dan melepas selimut, siap untuk berjihad dan berjuang. Hai orang yang berkemul, bangunlah lalu berilah peringatan. Seakan-akan Allah berfirman, sesungguhnya orang yang hidup untuk dirinya bisa hidup tenang dan santai. Tetapi engkau yang memanggul beban besar ini, mengapa tidur-tiduran saja? Mengapa engkau santai-santai saja? Mengapa engkau masih terlentang di atas tempat tidur yang nyaman dan tenang-tenang saja? Bangunlah untuk menghadapi urusan besar yang sudah menantimu. Beban berat sudah menunggu di hadapanmu. Bangunlah untuk berjihad dan berjuang. Bangunlah karena waktu tidur dan istirahat sudah habis. Sejak hari ini engkau harus siap untuk lebih banyak berjaga pada malam hari dan perjuangan yang berat lagi panjang. Bangunlah dan bersiaplah untuk semua itu. Sungguh ini merupakan perkataan yang besar dan menakutkan, yang membuat beliau melompat dari tempat tidurnya yang nyaman di rumah yang penuh kedamaian, siap terjun ke kancah di antara arus dan gelombang, antara yang keras dan yang menarik menurut perasaan manusia, terjun ke kancah kehidupan. Maka Rasulullah bangkit, dan setelah itu selama 25 tahun, beliau tidak pernah istirahat dan diam, tidak hidup untuk diri sendiri dan keluarga beliau. Beliau bangkit dan senantiasa bangkit untuk berdakwah kepada Allah, memanggul beban yang berat di pundaknya. Tidak mengeluh dalam melaksanakan beban amanat yang besar di muka bumi ini, memikul beban kehidupan semua manusia, beban akidah, perjuangan dan jihad di berbagai medan. Beliau pernah hidup di medan peperangan secara terus-menerus dan berkepanjangan selama itu. Semenjak beliau mendengar seruan yang agung dan mendapat beban kewajiban, pada lembaran-lembaran berikutnya akan kami sajikan gambaran sederhana dari jihad yang beliau laksanakan selama sekian lama dan penuh rintangan. Peristiwa turunnya wahyu pertama di Gua Hira menandai dimulainya misi kenabian Rasulullah sebagai pembawa risalah Allah kepada umat manusia. Sejak saat itu, kehidupan beliau tidak lagi hanya sebagai seorang pribadi yang dikenal jujur dan amanah, tetapi berubah menjadi seorang utusan Tuhan yang membawa tanggung jawab besar untuk menyampaikan kebenaran. Wahyu demi wahyu pun mulai turun, membimbing Nabi Muhammad SAW dalam membentuk dasar-dasar ajaran Islam. Dengan turunnya wahyu tersebut, dimulailah fase baru dalam sejarah dakwah Islam, yaitu perjuangan Rasulullah SAW dalam menyampaikan risalah kepada masyarakat Mekah. Tahapan-tahapan dakwah ini akan menunjukkan kebijaksanaan, kesabaran, serta strategi dakwah yang beliau terapkan dalam menghadapi berbagai tantangan dan penolakan dari kaumnya. Sahabat buku baca yang dirahmati Allah, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lewatkan video selanjutnya yang akan membahas tahapan-tahapan dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Sebuah fase penting yang penuh pelajaran tentang keteguhan hati,
strategi dakwah, dan kekuatan iman. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.